Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, eh, kami yang akan menganalisis dan meresensikan novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dan di sini kami berempat beranggotakan ada Nabila Bunga Hoirina, Najwa Nur Fazriah, Kurnia Ramadina, dan saya sebagai moderator Ahmad Safa Abdillah. Langsung saja di slide selanjutnya ada pendahuluan yang akan saya bacakan oleh saya sendiri selaku moderator. Habibur Rahman El-Shirazi sering disebut Kang Abid, dikenal sebagai pengarang berbagai novel yang banyak diminati pembaca. Dia dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, 30 September tahun 1976. Selain di Indonesia, karyanya sudah dikenal di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan Amerika Serikat. Habibur Rahman melanjutkan pendidikannya di Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo. Lulus pada tahun 1999 dan pada tahun 2001 lulus postgraduate diploma S2 di The Institute for Islamic Studies di Kairo. Karya-karyanya yang sudah beredar di pasaran adalah Ayat-ayat Cinta, Di atas Sejahtera Cinta, Ketika Cinta Berbuah Surga, Pudara Pesona Cleopatra, dan Ketika Cinta Bertasbih, dan ada satu lagi Dalam Hirap Cinta, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada novel Ketika Cinta Bertasbih yang akan saya analisis dan saya resensi, yang sudah saya analisis. Langsung saja, novel Ketika Cinta Bertasbih adalah salah satu novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang menurut saya paling bagus. Novel yang kental dengan nuansa agama, cinta, dan kehidupan mahasiswa muslim di Mesir dari lingkungan yang berbeda. Mengisahkan seorang mahasiswa Mesir asal Indonesia bernama Khairul Azam. Azam adalah tokoh utama dalam novel ini. Azam di sini juga digambarkan sebagai pribadi yang taat dan memegang prinsip agama Islam yang kuat. Azam juga seorang pekerja keras karena harus menafkahi keluarganya di Indonesia dan membiayai dirinya sendiri di Mesir dengan berjualan tempe dan bakso. Di novel ini, Azam bertemu dengan seorang tokoh bernama Ana. Ia berdua mengalami berbagai ujian dan rintangan dalam menjaga kesucian cintanya. Banyak tokoh yang diceritakan juga dalam novel ini seperti Furqon, teman Azam yang diberikan ujian begitu berat karena harus menerima kenyataan bahwa ia tertular virus HIV padahal tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun. Ada tokoh teman-teman Azam juga seperti Fadil, Hafez, dan Nasir yang tinggal satu rumah dengan Azam. Mereka juga mengalami berbagai rintangan dan ujian hidup yang cukup berat. Novel Ketika Cinta Bertasbih ini sangat cocok menurut saya dibaca oleh siapapun dan kalangan manapun. Karena eh, tokoh utama di novel ini adalah Azam. Dia seorang pemuda yang sangat-sangat baik, bisa menjadi suri tauladan di kalangan kita-kita anak muda. Karena dia tuh mempunyai iman yang kuat, diajak berbuat zina oleh perempuan lain tapi tidak mau karena takut karena Allah. Dan masih banyak lagi eh, pribadi-pribadi azam yang bisa anak-anak muda tiru. Makanya novel Ketika Cinta Bertasbih ini sangat-sangat bagus untuk dibaca para kalangan muda agar menjadi contoh. Selanjutnya novel Ketika Cinta Bertasbih ini ada beberapa kemungkinan alasan mengapa El Shirazi menulis novel ini. Kenapa novel ini bisa dibuat oleh Habibur Rahman El Shirazi ini. Pertama ada pesan moral dan agama. El Shirazi dikenal karena karyanya yang mengangkat pesan-pesan keagamaan, mencoba menyampaikan nilai-nilai agama Islam melalui cerita-cerita yang menarik. Dalam Ketika Cinta Bertasbih, dia mungkin ingin menunjukkan bagaimana cinta bisa dijalani dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, ada kesadaran akan isu kontemporer. Novel ini juga bisa menjadi respon terhadap realitas sosial saat itu. Mungkin El Shirazi ingin menyampaikan pesan tentang cinta, agama, dan bagaimana menghadapi tantangan di dunia modern.
Selanjutnya, yang paling penting ada dari pengalaman pribadi. Banyak penulis termasuk El Shirazi menulis berdasarkan pengalaman pribadi atau pandangan hidup mereka sendiri. Novel tersebut bisa saja tercermin dari pengalaman pemikiran atau pertimbangan pribadi penulisnya. Keberhasilan novel ini juga mungkin merupakan daya tarik bagi pembaca yang mencari cinta yang tidak hanya romantis tetapi juga memiliki nilai spiritual yang dalam. Mungkin itu sedikit dari novel Ketika Cinta Bertasbih dan ada lagi novel Di Atas Sajadah Cinta yang telah dianalisis oleh Nabila Bunga Khairina. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang novel di atas sejarah cinta. Buku Di Atas Sejarah Cinta ini adalah buku perkumpulan cerpen-cerpen yang terdiri dari 38 judul. Novel ini sebagian ceritanya termasuk kategori non-fiksi dan sebagian kategori masuk ke fiksi dan juga religi. Karena buku ini sebagian ceritanya diangkat dari kisah nyata, karangan sendiri, dan ada juga penjelasan dari hadis dan kitab-kitab terdahulu. Buku yang menceritakan kisah-kisah Islami. Banyak hal yang penting yang dapat kita ambil dari buku ini, seperti pelajaran dan ilmu mukjizatnya baginda Nabi, surga di telapak kaki ibu, dan cerita-cerita Islami yang lainnya. Banyak sekali motivasi dan cerita yang menginspirasi dari buku ini. Adapun sejarah singkat tentang buku Di Atas Sejarah Cinta, yaitu novel yang berjudul Di Atas Sejarah Cinta karya Habibur Rahman El-Sharazi terbit pada tahun 2006 yang berisi kumpulan cerpen-cerpen Islami dan motivasi. Di antaranya beberapa cerita mengandung yang realistis dan surrealistis. Cerita ini dibalut dengan keislaman. Novel ini bukan sembarangan novel karena berisi cerita Islami tentang kehidupan pada zaman Rasulullah. Bukan hanya itu, buku ini juga banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil karena banyak cerita yang menjelaskan larangan dalam agama Islam. Di novel ini ada kisah yang menginspirasi dan ada cerita yang memberi ilmu pengetahuan. Buku yang saya baca merupakan cetakan ke-25. Awalnya buku ini hanya mengumpulkan 25 judul cerpen, namun telah ditambah 13 judul baru oleh penulis sekarang menjadi 38 cerita. Tambahannya itu diambil dari beberapa karya penulis yang berserakan di beberapa buku antologi cerita yang lain seperti Kisah Cinta Berbuah Surga dan karya yang lainnya. Buku ini hanya membuat cerita-cerita Islami yang dikumpulkan oleh penulis dari sana-sini dan selain itu juga memuat cerita pendek yang terinspirasi dari beberapa kisah nyata sahabat penulis. Penggabungan antara cerpen-cerpen terdapat dalam novel ini yang tidak jauh dari keislaman, memberi pesan yang luar biasa. Karena banyak cerita-cerita Islami yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi novel ini saya rekomendasikan baca dari di bawah umur sampai di atas umur. Dan juga novel ini bisa dijadikan untuk dongeng sebelum tidur. Karena banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi, yaitu yang terjadi pada zaman Rasulullah, bahkan yang sering-sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada buku Di Atas Sajadah Cinta yang tadi nggak kalah keren dari buku sebelumnya, novel Ketika Cinta Bertasbih. Dan masih ada 2 novel lagi yang telah dianalisis dan akan diresensikan oleh Kurnia Ramadina, yaitu novel Ayat-Ayat Cinta. Kepada Kurnia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang novel Ayat-Ayat Cinta. Jadi, novel Ayat-Ayat Cinta ini menceritakan tentang kisah cinta yang tertanam dalam ajaran Islam yang kuat. Kisahnya bermula dari seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kota Kairo di negara Mesir. Fahri tinggal di Mesir bersama dengan keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka mempunyai tetangga yang bernama Maria. Ia menganut agama Kristen Koptik yang memiliki sikap sopan dan menghormati mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Al-Azhar. Fahri pergi ke Subra El Khaimah untuk talaki atau belajar langsung pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Fahri pergi ke sana naik kereta bawah tanah atau disebut metro.
Ia membantu wanita bercadar bernama Aisyah yang sedang dibentak dan dimaki oleh pemuda Mesir karena telah memberikan tempat duduk kepada salah satu orang bule yang berkebangsaan Amerika Serikat. Bule ini tidak kuat menahan untuk berdiri karena mukanya sudah sangat pucat akibat cuaca di Mesir yang panasnya sangat tinggi. Orang-orang Mesir sangat marah pada Amerika karena diduga mencoba mengadu domba umat Islam dengan umat Kristen Koptik. Dari situlah awal pertemuan Fahri dengan Aisyah. Fahri ditaksir oleh 4 perempuan, tetapi Fahri hanya memilih Aisyah sebagai pendamping hidupnya. Setelah menikah dengan Aisyah yang dijodohkan oleh pamannya Aisyah, kehidupan Fahri telah berubah seluruhnya. Seperti yang tadinya Fahri pergi kemana-mana menggunakan metro, setelah menikah ia diantar oleh supirnya Aisyah. Yang tadinya Fahri juga menggunakan laptop yang sudah rusak, ia memakai laptop baru yang memiliki versi lebih canggih. Fahri hidup mewah setelah menikah, tetapi beberapa bulan kemudian bencana menimpa rumah tangga Fahri. Naura menuduh Fahri melakukan pemerkosaan terhadapnya, hingga akhirnya Fahri dipenjarakan. Di dalam penjara, dia tetap menjalankan ibadah sunnah dan tetap menimba ilmu karena kritik-kritik pedasnya dari seorang guru besar ekonomi. Akan tetapi, Fahri menghadapi kehidupannya dengan tabah dan sabar. Di sidang terakhir, semua terbongkar bahwa bukan Fahri yang memperkosa Naura, melainkan ayahnya Naura, yaitu Bahadur. Fahri bebas berkat bantuan Maria. Sebelum kematian Maria, dia mengucapkan syahadat dan dibimbing oleh Fahri. Tidak lama kemudian, matanya terpejam rapat dan Maria akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pada akhirnya, Fahri hidup dengan bahagia dan dengan Aisyah. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini terdapat nilai-nilai novel Ayat-Ayat Cinta. Habibur Rahman El-Shirazi menulis novel Ayat-Ayat Cinta karena ingin menyampaikan pesan-pesan keislaman, nilai-nilai cinta, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Novel Ayat-Ayat Cinta juga dianggap sebagai upaya untuk menggambarkan perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Ayat-Ayat Cinta yaitu nilai yang pertama itu nilai ketabahan dalam sebuah kehidupan. Karakter utama yaitu Fahri menghadapi banyak ujian dalam hidupnya. Fahri harus masuk penjara karena difitnah dengan tuduhan pemerkosaan. Di dalam penjara, dia tetap menjalankan ibadah sunnah dan tetap menimba ilmu karena kritik-kritik pedasnya dari seorang guru besar ekonomi. Akan tetapi, Fahri menghadapi kehidupannya dengan tabah dan sabar. Tidak hanya nilai ketabahan, novel ini mengandung nilai ketakwaan. Fahri dikenal sebagai orang yang sederhana, berperilaku baik, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahri menjalankan praktik agamanya dengan sungguh-sungguh. Ketakwaan selalu Fahri jadikan panutan utama dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Terakhir, novel ini berisi nilai cinta dan kasih sayang. Islam selalu mengajarkan agar sesama manusia saling menjalin cinta dan kasih sayang. Di dalam novel ini, hubungan cinta Fahri dan Aisyah tidak hanya bersifat romantis, tetapi juga penuh dengan kasih sayang dan kepedulian antara satu dengan yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kurnia. Selanjutnya masih ada satu novel lagi yang gak kalah keren dari Habibur Rahman El-Shirazi yang judulnya adalah Mihrab Cinta. Kepada Najwa Nur Fajriah dipersilakan. Baik, terima kasih pada saudara Abdil telah mempersilahkan saya. Jadi novel selanjutnya karya Habib Rahman El-Shirazi adalah dalam Mihrab Cinta. Dalam Mihrab Cinta sendiri mengisahkan seorang Samsul Hadi, seorang santri yang mengembara ke Kediri untuk mencari tempat pendidikan yang lebih baik. Di stasiun, ia bertemu dengan Zizi atau Zidna Ilma yang memberinya saran tentang 3 pesantren yang bagus. Dia mengatakan bahwa salah satunya adalah pesantren Al-Furqan yang dimiliki oleh almarhum ayahnya, Kiai Haji Bajuri. Samsul juga diterima di pesantren. Karena Samsul di sini digambarkan adalah tokoh yang sangat rajin, sehingga dia bisa menyelesaikan pendidikannya awal waktu. Sehingga Zizi atau Zidna Ilma menyukai Samsul. Namun itu membuat Burhan teman dekat Samsul iri karena Zizi menyukai Samsul. Dia memfitnah Samsul dengan menyuruhnya mengambil dompetnya. Santri lainnya menghajar Samsul dan dia digunduli rambutnya. Akhirnya ibu dan bapak Samsul membawa dia keluar dari sana. Dan Samsul dikeluarkan secara tidak hormat. Meskipun ayahnya Samsul kecewa, ibu dan adiknya pun sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Samsul. Nah, karena kepalang malu, Samsul melarikan diri dari rumah dan pergi ke tempat lain. Dan karena ia terdesak dan kekurangan
uang, ia akhirnya mencuri dan ditangkap. Adik perempuannya Nadia menyelamatkannya dari penjara setelah kabur kembali dan menginap di musola. Seorang yang baik hati mengizinkan Samsul untuk menginap di rumah petak. Kehidupan Samsul berubah setelah dia bertaubat dan mengajar privat untuk seorang anak kecil yang bernama Della. Dia juga menerima banyak tawaran untuk berceramah di masjid dan menjadi pembawa acara TV terkenal. Kemudian dalam Mihrab Cinta sendiri ada nilai-nilainya. Salah satunya dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji banyak memuat nilai-nilai religius dan adanya literatur sosiologi menunjukkan bahwa lingkungan pesantren terhubung dengan masyarakat sekitar. Pengarangnya ini ingin menunjukkan bahwa pendidikan memiliki manfaat yang dapat digunakan setiap hari. Karya Habibur Rahman El-Siraji selalu mengandung unsur religius yang menjadikannya unik. Pengarang menggunakan kemampuan bahasanya untuk menyampaikan berbagai nilai pendidikan kepada pembaca dengan tujuan mengajarkan semua orang untuk menjadi individu yang budi luhur. Nah, selain nilai pendidikan, pada novel dalam Mihrab Cinta ini juga ada nilai kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, kemandirian, rasa ingin tahu, rasa cinta damai, tanggung jawab, serta yang lainnya. Kemudian ada pesan moral yang terdapat pada novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang hanya berdasarkan bagaimana apa yang kita lihat dan jangan pernah menghakimi seseorang dengan kejam. Harus ada pemeriksaan awal untuk menentukan apakah orang itu bersalah atau tidak. Selain itu, sebagai orang tua, Anda harus dapat mempercayai anak Anda lebih dari tuduhan dan pernyataan orang lain. Kemudian ada penutup. Nah, novel karya Habibur Rahman El-Sirazi sendiri sangat cocok untuk membaca dari berbagai demografi karena gaya penulisannya yang sederhana dan mudah dipahami. Novel karya Habibur Rahman El-Sirazi adalah pilihan yang tepat untuk pembaca yang ingin membaca kisah cinta dalam konteks Islam karena mengandung banyak pesan moral dan agama yang dapat diambil oleh pembaca. Terima kasih. Selanjutnya saya Oke, balik kembali ke saya moderator. ingin menambahkan penutup sebagai moderator. Dari yang saya lihat dan yang saya analisis, novel-novel karya Habibur Rahman El-Sirazi ini tema dan konsepnya itu hampir sama semua, berkonsep tentang Islami, bertema dengan Islami. Karena Habibur Rahman El-Sirazi sendiri ini pernah menempuh pendidikan di pesantren dan Al-Azhar Kairo seperti yang tadi di novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih itu bertemakan dan berlatarkan di Al-Azhar Kairo karena Habibur Rahman El-Sirazi ini pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo. Eh, Mungkin itu saja analisis dan resensi yang telah kita bawakan. Eh, saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sudah menonton. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.